Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, suatu hal yang begitu ajaib dan luar biasa. Ibadah kita pada minggu ini di tengah-tengah keluarga. Saya ambil firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa ayat 13, mereka mengambil daun-daun panen dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kita pada siang hari ini di Minggu Palmarum mengingatkan kita siapa sebenarnya Raja yang akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan bahwa seluruh manusia saat ini sedang bergumul, sedang menghadapi satu persoalan. Bahkan saat ini mungkin kita sudah mulai bingung, sudah mulai khawatir, dan bahkan sudah mulai takut menghadapi situasi pada saat ini. Bisa kita katakan seolah-olah kita tidak mempunyai pengharapan lagi, seolah-olah kita tidak mempunyai jalan mana yang harus kita tempuh. Pada khususnya kita menjelang-jelang Paskah, Pasion, tetapi iman kita dituntut sekarang. Kita tidak bisa bergerak dalam ibadah secara keseluruhan. Menjadi persoalan yang lebih rumit. Yang sesungguhnya pada saat ini kita sudah mulai harus berkunjung kepada orang-orang yang kita sayangi. Yang pada khususnya saat ini sudah harus kita mulai berkunjung dengan orang-orang yang kita cintai. Tetapi saat ini persoalan yang sangat besar buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sangat menyentuh, firman Tuhan yang sangat relevan pada saat ini, memberikan satu pengharapan yang baru
di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi sekarang. Persoalan yang kita hadapi sekarang yang sangat membebani kita. Tetapi firman Tuhan menyapa kita, memberikan satu peluang yang sangat luar biasa. Bersorak-sorai, sambutlah Yesus yang mau datang. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kita harus memahami siapa sih yang mau harus kita sambut. Siapa dia yang mau kita sambut? Dia aba-aba sekarang buat kita, dia mau datang. Lalu pertanyaan bagi kita, siapa dia yang mau datang? Tentunya pengenalan yang sangat luar biasa. Kita harus kenal dulu dia, baru kita sambut, jangan sorak-sorai. Kita harus mengenal dia dulu, baru kita mengerti bagaimana menyambut dia. Sekarang Injil Yohanes memperkenalkan dialah Raja yang mau datang. Dialah Sang Juru Selamat yang mau datang. Dialah yang mau datang, Raja dari segala raja. Tentunya Injil Yohanes memperkenalkan buat kita bahwa Yesus yang mau datang itu adalah Raja dari segala raja. Bahwa Yesus yang mau datang itu dialah sumber kehidupan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini jangan bimbang. Di tengah-tengah keadaan seperti ini jangan ragu. Tetapi Injil Yohanes menyuarakan Raja yang mampu menyelamatkan setiap umat yang mau berseru kepada dia. Jangan bimbang dalam situasi saat ini, bahwa Yohanes menyuarakan Yesus yang mau datang adalah Raja dari segala raja, yang mampu memimpin kita, yang mampu menyelamatkan kita. Persoalannya sekarang, orang yang percaya itu harus menyambut dia dengan sorak-sorai. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang menyapa di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah Yesus yang menghilangkan semua kesah keluh kita. Yesus yang menghilangkan kekhawatiran kita, menghilangkan segala kecemasan kita. Tetapi prinsip dalam kehidupan kita, kita mengenal dia, kita berseru kepada dia, dan kita bersorak-sorai bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan Yesus datang menaiki keledai. Tentunya dalam firman Tuhan ini dikatakan Yesus menjumpai umat manusia itu di dalam kesederhanaan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang mau datang itu membawa kesederhanaan dalam kehidupan kita. Tentunya suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mau kita andalkan lagi bagi dia. Tidak ada lagi yang harus kita andalkan lagi. Yesus sendiri datang melalui kesederhanaannya. Tentunya dalam kehidupan kita ini juga tidak ada yang mau kita bawakan kepada dia. Tidak ada yang mau kita andalkan bagi dia. Tetapi Yesus menuntut buat kita pada saat ini hati yang ikhlas menyambut dia. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus biarlah menguatkan kita. Yesus mengajari kita. Yesus yang selalu menyertai kita. Yesus yang selalu menopang kita setiap langkah kita, secara khusus menghadapi dan melewati masa-masa kritis yang terjadi di tengah-tengah dunia. Biarlah orang yang percaya mempunyai kebijaksanaan, orang yang percaya mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang bapak mengalami banjir di tengah-tengah kotanya.
Seorang bapak ini adalah orang yang rajin ke gereja dan rajin berdoa dan mempunyai satu keputusan, segala kehidupannya diatur oleh Tuhan. Saat itu terjadi banjir, dan banjir itu sudah mulai datang air pelan-pelan. Pada satu waktu air itu sudah sampai sedengkul bapak itu. Lalu ada satu perahu untuk menolong dia. Dikatakan, ayo pak, biar bisa kau selamat. Dia dengan tegasnya menjawab, oh tidak, saya tidak mau dengan naik perahu, tetapi saya yakin Tuhan akan datang menolong saya. Kemudian dia menantikan dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya yakin Engkau akan menolong saya. Lalu kemudian air itu sudah mulai naik, dan air itu sudah sampai ke lehernya. Datang perahu besar untuk menolong dia. Pak, ayo masuk naik perahu biar kita selamat. Dengan dia tidak mau, tetapi dia menantikan dan jawabannya, oh tidak, saya tidak mau ditolong oleh perahu, tetapi saya yakin Tuhan akan datang menolong saya. Kemudian dia menantikan Tuhan hadir dalam kehidupannya dan menolong dia. Air itu sudah memenuhi kepalanya dan dia memanjat ke jendela. Lalu di jendela dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tergantung-gantung di sini. Saya yakin Engkau akan menolong saya. Lalu ada lagi datang perahu yang sangat besar menolong dia. Ayo pak, naik. Lalu bapak ini tidak mau. Oh tidak, sebesar apapun perahu itu saya tidak mau naik, kecuali Tuhan menolong saya. Dan saya yakin Tuhan akan datang menolong saya. Kemudian Tuhan juga belum datang secara fisik kepada dia. Air semakin naik, dan air itu sudah bisa menenggelamkan rumahnya. Lalu bapak itu naik ke atas rumahnya, ke atap rumahnya. Lalu datang helikopter untuk menolong dia. Pak, naik pak ke helikopter. Lalu bapak ini tidak mau. Oh tidak mau saya dibantu oleh helikopter, tapi saya yakin Yesus akan datang menolong saya. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan, datanglah kau, tolonglah saya. Pada saat itu menurut dia Yesus belum datang, dan air pun menggenapi rumah itu, dan tidak ada lagi yang menolong. Dia mati. Saudara-saudara yang terkasih, dari ilustrasi yang sangat luar biasa itu, tentunya satu kebijaksanaan menghadapi persoalan pada saat ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aku percaya. Kita tidak bisa mengandalkan saya percaya. Tetapi yakinlah, Yesus akan memberikan segala ciptaannya dalam menolong kehidupan kita. Aturan pemerintah sekarang stay at home. Aturan pemerintah sekarang social distance. Mari kita yakini itu sebagai satu langkah yang diberikan oleh Tuhan untuk menutupi dan menghindarkan segala virus yang berkembang saat ini. Jangan kita pakai akal dan pikiran sendiri, tetapi kesetiaan kita dalam aturan itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman, dan melalui iman itu kita mempunyai kebijakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran, kecemasan itu akan hilang. Biarlah hilang kecemasan itu, dicabut oleh Yesus yang akan datang. Persoalan dalam kehidupan kita, mari sambut dia dengan sorak-sorai. Orang Kristen yang mampu bersorak-sorai adalah orang Kristen yang mampu memupuk imannya. Orang yang mampu bertahan dalam imannya. Apapun yang kita hadapi ini, biarlah
iman kita yang bekerja. Biarlah Yesus kita yakini pencabut segala persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kita menyambutnya dalam sukacita yang luar biasa. Shalom bagi kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang sangat luar biasa, kami pakai Tuhan media ini agar kami bisa bersekutu di dalam firman Tuhan. Engkau tahu Tuhan, keluarga besar Sihombing yang sedang beribadah dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Jangan Engkau biarkan mereka di tengah-tengah keluarga berada dalam kecemasan. Tapi firman-Mu yang sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah datang, Yesus sebagai Raja, Yesus yang akan memimpin segala langkah kami. Ketika kami yakin Tuhan, Yesus sebagai pemimpin kami, Engkau akan mencabut segala persoalan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Biarlah kasih Tuhan yang kami andalkan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu mampir dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini memperoleh sukacita yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan buat semua keluarga Sihombing, keluarga besar Sihombing. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu yang selalu menyertai senantiasa, agar senantiasa mereka mampu merasakan berkat yang luar biasa. Jauhkan Tuhan dari segala penyakit, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya. Tapi biarlah kasih setia-Mu yang selalu menyertai semua keluarga besar Sihombing, sehingga mampu bersukacita dalam kehidupan kami. Bapa di surga, segala apa yang kami programkan dalam kehidupan kami, biar Engkau tuntun Tuhan. Engkau yang memberikan yang terindah buat kami, agar segala kehidupan kami ini menjadi pembaharuan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, segala keluarga Tuhan yang sedang bekerja, Engkau berkati pekerjaannya. Yang sedang pendidikan Tuhan, tolong Engkau berkati pendidikannya. Secara khusus Tuhan, orang tua kami yang sudah tua, yang masih Engkau berikan napas kehidupan, tolong Engkau bantu Tuhan dalam masa-masa tuanya, supaya mampu menjalaninya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan ingatkan Tuhan agar senantiasa bersyukur dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami tidak mampu menyebut satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau melihat persekutuan ini Tuhan. Biarlah persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah buat nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekalipun kami Tuhan diatur oleh jarak, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu akan selalu berkumandang di tengah-tengah keluarga ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.